Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang terakhir dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar masih terkait dengan 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, yakni pada ayat yang ke 191. Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat ulil albab yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, kemudian merenungkan, menghayati penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengucapkan suatu ucapan yang agung, yang mulia, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua itu sia-sia, tidak ada hikmah dan tujuan. Subhanak, maha suci engkau dari segala kekurangan, aib, cacat. Faqina azaban nar, maka jagalah kami dari api neraka. Nah, pada firman Allah Ta'ala di sini, faqina azaban nar, terdapat permohonan agar Allah Ta'ala menjaga mereka dari azab neraka. Sebagaimana sebutkan As-Sa'di, agar Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal saleh sehingga selamat dari api neraka. Dan di dalam doa ini juga mengandung permintaan jannah, mengandung permintaan surga, yang merupakan negeri yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau siapapun yang engkau masukkan dia ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakan, merendahkannya. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim min ansar, penolong pun. Tidak ada menolong bagi orang zalim. Qala al-mufassir rahimahullah, ya Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami, menyebutkan rububiyah Allah, zat yang menciptakan, memiliki, mengatur dirinya. Ya Rabbana najjina minan nar, wahai Rabb kami, selamatkanlah kami dari neraka. Fa innaka, ya Allah, karena sesungguhnya engkau, ya Allah, man tudkhilhun nar, siapapun, laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, ya, remaja, dewasa, tua, siapapun. Man tudkhilhu an-nar, siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka. Bidzunubihi, dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Ya, dengan sebab dosa-dosa mereka, amal perbuatan mereka yang jelek, faqad fadhahtahu wa ahantahu, sungguh engkau telah merendahkan dan menghinakannya. Nah, di sini di antara sifat mereka ketika berdoa,
menyebut rububiyah Allah, wahai Rabb kami. Nah, di sini juga terdapat perkara yang sangat penting, sangat agung, bahwasanya sifat mereka ulul albab menyebutkan bagaimana keadilan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala memasukkan penduduk neraka dengan sebab perbuatan mereka, may ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang beramal berbuat sekecil dzarrah semut, maka dia akan melihat buahnya, akibatnya. Ya. Siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosanya, maka sungguh engkau telah menghinakan dan merendahkannya. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Qul, katakan, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang yang rugi, celaka. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka, masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa ma lil mudhnibina adh-dhalimina li anfusihim, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat dosa lalu tidak bertaubat, berbuat dosa lalu tidak menutup dengan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu akan menghapus dosa, maksiat. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Ya. Dan bagi orang-orang yang berbuat dosa, wa ma lizzalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat dosa, adz-zalimina li anfusihim, yang menzalimi diri-diri mereka. Tidak ada bagi orang-orang berdosa kalau enggak bertaubat. Tidak ada bagi orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, min ahadin, dari seorang pun, yadfa'u anhum iqaballah, yang mencegah, menghalangi dari mereka hukuman Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian Allah menyiksanya. Karena keadilan dari Allah, orang yang berbuat zalim dengan dosa dan maksiatnya, menzalimi diri-diri mereka. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, fama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fama zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, ya, namun mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Nah, ini menunjukkan keadilan dari Allah. Allah tidak berbuat zalim terhadap mereka, namun mereka sendiri yang berbuat zalim. Kenapa? Karena menggunakan pendengarannya, penglihatannya, anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menzalimi diri sendiri. Tidak ada bagi orang-orang berbuat dosa, orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, min ahadin, min wama dalam ayat wama manafiyah, kemudian ada min, wama lidzalimina min ansarin, min silah taukid, penghubung dan penguat. Ansar, ya, nakirah. Ansarin, min ansarin. Di sini ada manafiyah, peniadaan, kemudian datang isim nakirah, ansar, menunjukkan keumuman. Ditambah lagi min, silah taukid, menunjukkan penegasan. Ya. Wa ma lidzalimina min ansarin. Sehingga disebutkan dalam tafsir di sini, wa ma lil mudznibina adz-zalimina anfusihim min ahadin, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun penolong, pembela bagi orang-orang zalim tersebut ketika Allah Ta'ala menghukum, menyiksa mereka.
Nah, ini kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian ayat berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadian sang penyeru. Kami mendengar sang penyeru Nabi Muhammad SAW yang menyeru untuk beriman. Yunadi lil iman. Dia menyeru an aminu, hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah dari kami akibat dari kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Qala al-mufassir rahimahullah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, memanggil dengan rububiyah Allah, wahai Rabb kami, wahai sang pencipta, pengatur dan pemilik kami. Ya, di sini terdapat i'tiraf, pengakuan bahwasanya dirinya marbub, dirinya diatur, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dia memanggil sang pengatur dan pencipta tersebut, wahai Rabb kami, ya Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami telah mendengar sang penyeru, pemanggil. Siapa dia? Huwa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami mendengar, ya, umatnya, para sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, mendengar ajakan keimanan. Demikian pula setelahnya, tabi'in hingga hari kiamat yang mendengar Al-Quran, sampai kepada mereka sunnah, sampai kepada Islam, kepada mereka Islam. Yunadi an-nasa litasdiqi bika. Sang penyuruh tersebut yunadi an-nas, memanggil manusia, mengajak manusia litasdiqi bika, untuk membenarkanmu, wal iqrari bi wahdaniyatika, untuk menetapkan kemahaesaanmu, beriman dengan qalbu, meyakininya, membenarkannya, menetapkan kemahaesaan Allah, ya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian wal amali bi syar'ika, dia juga mengajak manusia untuk mengamalkan syariatmu, ya, menjalankan konsekuensi iman, bagian dari keimanan, lahir batin. Penyeru tersebut mengajak demikian. Fa'ajabna da'watahu, maka kami pun menyambut seruannya. Ya. Fa'amanna, kami sambut seruannya. Wasaddaqna risalatah, dan kami benarkan kerasulannya, bahwasanya dia adalah utusan Allah. Ya, ini orang beriman. Faghfir lana dzunubana, oleh karena itu ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wastur uyubana, tutuplah aib-aib kami, cacat-cacat kami. Mengandung i'tiraf, setelah menyebutkan amal saleh mereka berupa iman, di sini terdapat unsur tawassul. Bertawassul dengan amal saleh, dengan iman, ya. Kemudian menyebutkan doa, ya Allah, kami telah beriman kepadamu, membenarkan Rasulmu, mengamalkan syariatmu. Kemudian memohon ampun. Ini termasuk dalil disyariatkan bagi kita bertawassul dengan menyebutkan amal saleh kita, supaya doa kita dikabulkan.
Ya Allah, kami telah beriman kepadamu. Oleh karena itu, ampunilah kami. Ya. Ini talab al-maghfirah, permohonan ampunan termasuk doa yang mulia. Tidak ada dari kita kecuali punya dosa, berbuat maksiat. Dan anugerah yang amat besar bagi seorang hamba ketika Allah mengampuni dia. Faghfir lana dzunubana. Di sini juga mengandung i'tiraf, pengakuan akan dosa-dosa dia. Mengaku. Ini amat penting. Pengakuan akan dosa-dosa yang dia lakukan. Faghfir lana dzunubana wastur 'uyubana, dan tutuplah aib-aib kami. Mengakui bahwasanya dia penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan, enggak sempurna. Wa alhiqna bis-shalihin, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang saleh. Di sini juga ya, wa tawaffana ma'al abrar. Di sini terdapat doa yang sangat agung pula. Diwafatkan dalam keadaan muslim, diwafatkan dalam keadaan istiqamah. Ini amat penting. Sehingga disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Fussilat, dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Istiqamah hingga wafat, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berpesan dalam ayat yang lainnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Rabbana wa atina, wahai Rabb kami, wa atina, berikan kepada kami, ma wa'adtana ala rusulik, apa yang telah engkau janjikan melalui lisan para rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidaklah mengingkari janji. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ya Rabbana, wahai Rabb kami, a'tina, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami, ma wa'adtana ala al-sinati rusulik, wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan melalui lisan para rasulmu. Ya Allah, berikan, ya, wujudkan apa yang telah engkau janjikan melalui lisan para rasul. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis keutamaan bagi muslim, muslimah. Ya. Qala min nasrin, berupa pertolongan. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar menolong para rasul kami dan orang-orang beriman, ya, pada kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya di situ para saksi. Wa tamkin, demikian pula diberikan kekokohan, kokoh. Nah, nasr seperti dalam ayat yang lain, in tansurullah yansurkum yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Tamkin, diberikan kekokohan, kemenangan, sebagaimana dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Allah berjanji untuk kaum mukminin di antara kalian dan yang beramal saleh. Qala wa taufiqin, diberikan taufik. Ya Allah, berikan kami taufik. Wa hidayatin, dan hidayah. Allah mengatakan, yutsabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya, ya, wa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala memberikan kekokohan bagi orang-orang beriman pada kehidupan dunia dan hari kiamat. Qala wala tafdhahna bidhunubina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau menghinakan kami, ya Allah,
dengan sebab dosa-dosa kami pada hari kiamat. Jangan engkau hinakan, jangan engkau bongkar dosa-dosa kami di hadapan makhluk. Tutup dosa kami, ampuni kami. Fa innaka karimun, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan. La tukhlifu wa'dan wa'adta bihi ibadak. Engkau tidak pernah mengingkari janji. Apa yang telah engkau janjikan kepada hamba-hambamu yang beriman. Ini barakallahu fikum, doa yang amat agung, ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh ulil albab. Dan di sana ada hadis Nabi kita Muhammad SAW membaca 10 ayat ini ketika bangun tengah malam, ketika hendak bertahajud, ya. Beliau mengusap muka beliau, kemudian memandang ke langit, membaca 10 ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sampai akhir ayat dari surat Ali Imran. Ya, beliau baca 10 ayat tersebut, kemudian beliau berwudu, kemudian menjalankan sholat sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga kita diberikan taufik dari Allah Ta'ala untuk menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Menjaga iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.